Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat surga kita yang sedang dalam keadaan sakit. Wabil khusus Mas Bayu Iman Eriawan, putra dari Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo, yang pada hari ini akan menjalani operasi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan operasinya, melancarkan operasinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, memulihkan kesehatannya, dan mudah-mudahan penyakit yang dideritanya menjadi pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk nenek kami Hajjah Siti Salamah yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memulihkan kesehatan beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan penyakit yang beliau derita saat ini sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosa beliau. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dalil-dalil mengenai memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya selalu ulang-ulang bahwa masalah maulid ini jangan sampai memecah belah persatuan umat Islam. Bagi yang ingin merayakannya dan memperingatinya dengan sebuah perayaan, silahkan. Karena ada 21 dalil yang mendasari hal tersebut dibolehkan. Kemudian bagi yang memilih untuk tidak merayakannya, silahkan. Karena ada dalil-dalil yang diyakininya juga. Yang merayakan benar, yang tidak merayakannya juga berdasarkan dalil-dalil yang dimilikinya juga benar. Yang salah adalah yang tidak cinta, yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, di ta'lim Madinah Quran ini kita sedang membahas tentang dalil-dalil yang membolehkan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk memaksakan bagi yang tidak melaksanakannya,
tetapi untuk memberikan keyakinan, keteguhan bagi yang selama ini memperingati dan merayakan dengan penuh kegembiraan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya perbedaannya adalah pada cara bagaimana mengekspresikan kegembiraan tersebut. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dan pembahasan yang lalu sudah kami sampaikan dalil yang pertama, yaitu adalah sebuah riwayat mengenai diringankannya siksa Abu Lahab yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab An-Nikah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalil berikutnya, meskipun dalam taklim kita barangkali tidak akan membahas seluruh dalil yang 21, tetapi yang akan saya sampaikan adalah dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang saya pilihkan di antara 21 dalil dibolehkannya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua, jamaah rahimakumullah, terdapat pada surat Yunus ayat 58. Sekali lagi surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Dan itu jauh lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita fokus pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58 ini. Allah memerintahkan, qul, katakan wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, bifadlillah, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu hendaklah mereka bergembira. Siapa yang diperintah untuk bergembira? Orang-orang yang beriman. Fal yafrahu, hendaklah mereka, artinya hendaklah orang-orang yang beriman bergembira. Bergembira dengan apa? Bidzalika, dengan hal itu. Maksudnya adalah dua hal tadi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita terjemahkan secara bebas ayat yang mulia ini, maka kurang lebih maknanya seperti ini. Orang-orang yang beriman, bergembiralah kalian ketika Allah memberi karunia kepada kalian dan ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kalian. Kira-kira seperti itu jamaah rahimakumullah. Dan kegembiraanmu itu terhadap hal itu, jamaah rahimakumullah, khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, mereka di sini tentunya adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah beri karunia, ketika Allah beri rahmat, kemudian kita bergembira, maka Allah mengatakan itu semua kegembiraanmu itu terhadap karuniaku dan terhadap rahmatku jauh lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Jamaah rahimakumullah, ini makna daripada surat Yunus ayat 58. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan dalil maulid? Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawi yang disusun oleh As-Sayyid Al-Alim Al-Allam Al-Bahri Al-Fahama Al-Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ahli hadis yang berdomisili di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di daerah Rusaifah. Beliau menjelaskan ayat ini dengan mengutip tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bifadlillah, karunia Allah, adalah ilmu, wabil khusus ilmu agama. Kemudian wa birahmatihi, rahmatnya Allah yang dimaksud di sini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui tafsir Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhu warda, kita bisa melihat bahwa surat Yunus ayat 58 ini menjadi dasar yang sangat kuat dan pijakan yang sangat kokoh berdasarkan ayat yang mulia ini, bahwa orang-orang yang beriman, yang bergembira karena mendapatkan ilmu agama, yang bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus nilainya jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkannya. Ini jamaah rahimakumullah sekedar rasa gembira saja. Fal yafrahu, hendaknya mereka bergembira. Jamaah rahimakumullah, bergembira ketika mendapatkan ilmu agama itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan beserta seisinya. Bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik dari dunia yang kita kumpulkan beserta isinya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika seseorang merasa senang, merasa gembira bahwa ada hal yang sebelumnya saya tidak mengerti dalam agama saya, kemudian karena saya hadir di majelis ta'lim, mendengar ta'lim, kemudian saya menjadi mengerti, saya menjadi memahami, dan saya bisa meyakini hikmah-hikmah yang begitu besar untuk kehidupan saya, lalu selanjutnya saya amalkan dan saya jadikan prinsip bagi kehidupan saya. Dia bergembira dengan hal itu, dia senang karena mendapatkan ilmu agama, pengetahuan yang baru yang membuatnya semakin kokoh iman, Islam, dan akidahnya. Jamaah rahimakumullah, rasa gembira ini jauh lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya yang kita kumpulkan. Masya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, bergembira karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga jauh lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan beserta isinya. Berdasarkan ayat yang mulia ini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika ada orang yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melakukan itu karena kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu bisa saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena betul-betul bergembira dengan kelahiran Nabi, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bisa saja orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembahasan mengenai sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW di kota suci Makkah dan Madinah, saya sudah sampaikan laporan pandangan mata dari pakar-pakar sejarah, ahli-ahli sejarah yang menuliskan laporan pandangan mata mereka di dalam kitab-kitab mereka tentang bagaimana bergembiranya kota suci Makkah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah ketika masuk bulan Rabiul Awal, dan bagaimana antusiasnya para penduduk di dua kota suci tersebut ketika menyambut malam 12 Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawridul Rawi
di mana beliau mengatakan bahwa Ahlul Haramain Asy-Syarifain, penduduk dua kota suci Makkah dan Madinah. Kemudian wal Misr, kemudian Misr, kemudian wasyams, penduduk Syam, wal Yaman, dan kota Yaman, negeri Yaman, dan juga wabiladil Arab minal masyriq ilal maghrib, dan seluruh penduduk jazirah Arab dari timur sampai dengan barat. Mereka bergembira, yafrahuna bihululi hilali syahri rabi'il awal. Mereka semua bergembira, bersuka cita ketika masuk bulan Rabiul Awal. Meskipun jamaah rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi belum bisa dipastikan. Namun bagi kita yang penting adalah bukan bulan kapan beliau dilahirkan, tetapi bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid boleh dilakukan di bulan apa saja. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, yang setiap hari sholat berjamaah, yang setiap hari melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, kemudian melanjutkan dengan sholat jamaah subuh. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya orang itu sudah merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap subuh. Yang berpuasa Senin dan Kamis, sesungguhnya orang itu sudah merayakan Maulid Nabi setiap Senin dan Kamis. Tidak setahun sekali, tetapi setiap subuh, setiap Senin dan Kamis, setiap dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara umat beliau yang melaksanakan sholat tahajud setiap malam, karena mengetahui bahwa sholat sunnah tahajud ini merupakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar pahalanya, menambah kedekatan dengan Allah, kita meyakini itu karena itu disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tutup dengan sholat sunat witir. Kita juga meyakini betapa besar keutamaan sholat sunat witir, dan kita yakini itu karena berasal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berarti kita sudah merayakan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam hari. Jadi jamaah rahimakumullah, ekspresikanlah kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini jamaah rahimakumullah sangat besar pahalanya. Berdasarkan surat Yunus ayat 58 tadi, kegembiraan terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada mengumpulkan dunia dan seisinya. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melengkapi penjelasan mengenai sejarah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kurang lebih sekitar 10 abad kota suci Makkah dan Madinah selalu gegap gempita, bersuka cita, bergembira dalam menyambut bulan Rabiul Awal dan selalu mengadakan perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjidil Haram ba'da salat maghrib mereka berduyun-duyun untuk berjalan ke arah tempat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kawasan Syekh Ali atau di dekat Suqul Lail. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang hadir luar biasa dan bahkan digambarkan dalam sejarah dikatakan a'zamu mauqibin, suatu kerumunan yang sangat besar, suatu perhelatan yang begitu luar biasa. Jumlah yang hadirnya sangat-sangat banyak, bahkan mengalahkan kemeriahan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, ini semua berlangsung selama 10 abad, paling kurang 10 abad. Pada waktu itu, Jazirah Arab dipimpin oleh
para keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Syarif. Dan di antara pemimpin Jazirah Arab, yaitu yang bernama Syarif Hussein bin Ali. Syarif Hussein bin Ali. Dan beliau merupakan min sulalati Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Beliau adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Beliau bernama Syarif Hussein bin Ali. Namun Alinya ini bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib, tetapi Syarif Hussein bin Ali ini adalah ayahnya Syarif Hussein. Nah, yang kalau dirunut silsilahnya, maka beliau ini bersambung kepada nasab atau keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Artinya bersambung dengan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali kalau di Indonesia ini yang disebut dengan para habaib, atau ada juga sebutan sayyid. Nah, di Indonesia tidak ada sebutan syarif, tapi yang ada adalah sebutan syarifah untuk menggambarkan wanita yang masih memiliki silsilah yang bersambung dengan keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Indonesia, syarif ini lebih banyak disebut dengan kata-kata habib. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita gunakan istilah yang populer di Indonesia dalam konteks kota suci Makkah dan Madinah, maka kemudian bisa kita katakan bahwa kota suci Makkah dan Madinah ini dipimpin oleh para habaib, dipimpin oleh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 10 abad lebih. Jadi Jazirah Arab dipimpin oleh keturunan-keturunan Rasulullah. Contohnya Syarif Hussein bin Ali, beliau memimpin Jazirah Arab sekaligus menjadi pemimpin terakhir Jazirah Arab yang berasal dari keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Syarif Hussein bin Ali sebetulnya telah mengumumkan dirinya sebagai khalifah, sebagai pimpinan tertinggi umat Islam di seluruh dunia pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki. Namun jamaah rahimakumullah, ada kekuatan-kekuatan asing. Dalam hal ini adalah kekuatan Inggris, kolonial Inggris, yang kemudian mendatangi Syarif Hussein bin Ali, yang dalam catatan sejarah sudah menjadi sekutu yang cukup lama dengan Syarif Hussein bin Ali untuk mempertahankan jabatannya. Namun setelah beliau mengumumkan sebagai khalifah, ditawarkan oleh kekuatan Inggris akan dijadikan raja. Jamaah rahimakumullah, dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Syarif Hussein bin Ali sebetulnya bersedia untuk menduduki jabatan sebagai Raja Jazirah Arab. Namun ada hal yang beliau tolak. Kekuatan kolonial Inggris waktu itu mempersyaratkan bahwa kalau Syarif Hussein bin Ali nanti dinaikkan menjadi Raja Arab, maka wilayah kekuasaannya itu tidak mencakup 2 negeri. Yang pertama adalah Syria, dan yang kedua adalah Palestina. Rahimakumullah, mendengar tawaran ini, Syarif Hussein bin Ali menolak secara tegas. Saya tidak bisa meninggalkan saudara-saudara saya di Syria dan meninggalkan saudara-saudara saya di Palestina. Kalau memang saya jadi raja, itu juga harus masuk dalam wilayah kekuasaan saya, sehingga bisa saya lindungi dan bisa saya bela. Namun jamaah rahimakumullah, kekuatan kolonial Inggris yang pada waktu itu sebetulnya ingin memberikan tanah di Palestina kepada Yahudi melalui janji Balfour, tidak senang dengan sikap tegas dari Syarif Hussein bin Ali. Akhirnya jamaah rahimakumullah, Syarif Hussein bin Ali kemudian dijatuhkan melalui peperangan dengan keluarga Saud yang kemudian saat ini menguasai
Arab Saudi. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, sejak saat itulah dan secara resmi sejak September 1932 semenjak kerajaan Saudi berdiri, Maulid Nabi pun hilang dari kota suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah selalu mengingatkan kita agar selalu bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutupi aib-aib kehidupan kami. Ya Allah, dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih punya hutang mampukan untuk lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka ya Allah sebagai penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.